Salam, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di masa Natal, dan kita masih berada dalam masa oktav Natal. Dan hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci, kanak-kanak yang telah dibunuh oleh Raja Herodes oleh karena kekuasaan, kebencian, ketakutan. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diundang hari ini untuk bersama-sama merenungkan misteri iman, misteri cinta, dan semoga perayaan hari ini dan melalui bacaan-bacaan hari ini, kita mau bersaksi terus tentang iman. Kita mau berani untuk menyatakan iman kita, bahwa Kristus satu-satunya Raja kita, Sang Penyelamat kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Maka marilah saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Herodes membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Kisah ini berawal dari ketika para raja, para Majus datang kepada Herodes dan menyampaikan telah lahir seorang raja baru. Dan tentu Herodes merasa terganggu bahwa kekuasaannya akan diganggu oleh karena ada raja baru. Maka dipanggillah orang-orang Majus, orang-orang pintar, orang bijaksana ini, dan dia seolah-olah peduli dan menyuruh orang Majus untuk menemui raja baru itu, yaitu Yesus. Dan kita tahu para Majus pergi bertemu dengan Yesus. Tetapi perjumpaan dengan Yesus merubah segala pikiran mereka. Sebab Herodes mengatakan, "Jikalau kamu setelah bertemu dengan raja itu, kamu harus kembali dan menyampaikannya kepada dia, supaya ia juga datang bertemu dan menyembah." Tapi sesungguhnya Herodes bukan datang untuk menyembah, tapi untuk membunuh. Sehingga para Majus, ketika setelah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka menemukan keagungan cinta, menemukan sesuatu yang luar biasa, lalu mereka pulang melalui jalan lain. Saudara-saudari, dalam istilah ini, ketika para Majus kembali dengan jalan lain ini adalah suatu kehidupan baru. Ada suatu perubahan, pembaharuan diri. Jalan yang sebelumnya adalah jalan Herodes, yaitu jalan kebencian, kekejaman. Sekarang mereka berjalan pada jalan yang baru, yaitu jalan kesucian, jalan kelemah lembutan, jalan cinta, jalan kebenaran. Dan jalan itu adalah jalan Kristus sendiri. Yesus merubah mereka. Yesus menuntun mereka. Yesus kembalikan mereka kepada kebenaran. Saudara-saudari, kisah dalam pesta kanak-kanak suci hari ini
Ada beberapa poin yang ingin kita tekankan. Yang pertama, Allah kita adalah Sang Penyelamat. Ia ingin menyelamatkan setiap orang. Oleh karena itu, Ia ingin merubah jalan hidup orang dari jalan yang tidak benar kepada kebenaran, dari jalan kegelapan kepada jalan terang. Sebab Kristus yang datang adalah Kristus yang membawa cahaya, terang bagi dunia, terang yang menghalui kegelapan hati manusia, terang yang menghalui kebencian manusia, terang yang menghalui kekuatan iblis. Ya. Bahwa Allah akan menuntut setiap orang yang datang mencarinya dengan tulus. Ya. Ini luar biasa. Perubahan yang dialami orang-orang Majus itu menunjukkan bahwa Allah ingin agar setiap orang kembali berjalan pada jalan kebenaran. Yang kedua, peristiwa hari ini mengingatkan kita satu poin penting, bahwa kekuasaan dunia itu akan berakhir. Tidak mutlak dan tidak akan kekal. Kekuasaan yang kekal hanyalah kekuasaan ilahi, kekuasaan surgawi. Dan kekuasaan itu hanya ada di dalam Allah. Oleh karena itu ambisi boleh, tetapi ambisi yang berubah menjadi kebencian, kekuasaan, dan seperti yang dialami oleh Raja Herodes adalah ambisi yang brutal. Oleh karena itu saudara-saudari, jika engkau ingin mencari jabatan, gunakanlah jabatan itu untuk mengabdi, untuk melayani, untuk membuat orang hidup dalam kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan. Itulah hal yang penting dari posisi dan jabatan atau kekuasaan. Yang berikut, pesta kanak-kanak Yesus mau mengingatkan kita tentang iman. Bahwa mengalami kesatuan dengan Allah itu adalah risiko. Risiko karena apa? Orang akan mengejar-mengejar kita, mencaci maki kita, membenci kita, karena kita memiliki Kristus. Dan itu terjadi zaman ini. Oleh karena nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut orang-orang kafir, orang-orang tidak beragama, tidak beriman. Dan mereka mengejar-ngejar kita, mereka mencaci maki kita. Tetapi iman, kesetiaan, kesaksian hidup adalah tuntutan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan takut berfirman, jangan takut mengabarkan sukacita Injil. Teristimewa sukacita Natal. Ya. Natal harus membuat kita untuk membuka diri kita bahwa Allah datang menyelamatkan. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus harus juga membawa keselamatan itu kepada setiap orang. Teristimewa kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mari kita bawa damai Tuhan, damai Natal kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan yang berikut, saudara-saudari, kisah Natal harus menyadarkan kita tentang makna memberi. Yesus harus rela turun dari surga. Ia memberi dirinya bagi kita, bahkan nyawanya. Oleh karena Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita, bagi dunia, untuk keselamatan dunia. Maka saudara-saudari, kita juga harus memberi hidup kita. Memberi bagi sesama. Dalam pengabdian yang total. Agar iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Lalu yang berikut, kisah tentang pesta kanak-kanak Yesus harus mengingatkan, kanak-kanak suci harus mengingatkan kita. Sebagai orang tua, mari kita menjaga anak-anak kita. Mari kita melindungi mereka. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan benar. Agar mereka bertumbuh dalam iman yang benar. Agar mereka mempunyai masa depan yang benar. Masa depan yang baik. Didiklah mereka dengan cara Kristus sendiri. Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan didiklah mereka dengan pengetahuan iman. Pengetahuan Injil. Jangan biarkan mereka merana oleh karena mereka tidak tahu siapakah Yesus. Yang akhirnya saudara-saudari, ketika mereka bertumbuh dewasa,
Akhirnya mereka lebih mudah untuk mencari keyakinan yang lain. Oleh karena mereka tidak punya pegangan. So, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, ingat, jagalah anak kita. Didiklah mereka dengan penuh cinta. Biarlah mereka bertumbuh dalam iman, keyakinan kepada kebenaran Kristus, kepada terang yang membawa cahaya keselamatan bagi dunia. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah dalam pesta kanak-kanak suci, kita semua menjaga generasi ke generasi, agar generasi yang bertumbuh adalah generasi yang benar-benar mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada gereja. Anak-anak yang siap berjuang, yang mau mempertahankan iman gereja, ajaran gereja di dunia ini. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua di dalam kasih Yesus, kita mengalami kebaikan Allah. Oleh karena cinta Allah yang datang dalam perayaan Natal ini, dan semoga cinta Tuhan itu akan membuat kita terus bersaksi tentang cinta, terus mewujudkan cinta itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.